Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Wibramelia dengan NIM 2486206071, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4 Kelas B. Di sini saya akan menyampaikan resum artikel yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Digital untuk Meningkatkan Literasi Membaca Siswa Sekolah Dasar. Tugas ini sebagai syarat salah satu menempuh ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi. Identitas jurnal dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Digital untuk Meningkatkan Literasi Membaca Siswa Sekolah Dasar, dengan penulis Adelina Surya Hati Pawestri, dengan nama jurnal PGSD Indonesia volume 11 nomor 1 Juli 2025, penerbit Universitas PGRI Yogyakarta. Latar belakang kemampuan literasi membaca siswa sekolah dasar di Indonesia masih tergolong rendah. Hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa belum memenuhi standar internasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya minat baca, kurangnya inovasi media pembelajaran, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan kompetensi guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses. Oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran digital diperlukan sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca, motivasi belajar, serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu tujuan yang pertama yaitu mengeksplorasi pengembangan media digital dalam meningkatkan literasi membaca. Yang kedua, mengidentifikasi jenis media digital yang efektif. Yang ketiga, menganalisis pengaruh media digital terhadap motivasi membaca, keterlibatan siswa, pemahaman bacaan. Yang keempat, memberikan rekomendasi pengembangan media digital yang berbasis pedagogis. Selanjutnya, metodologi. Jenis penelitiannya kualitatif, pendekatannya studi pustaka, sumber data dari buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan telaah literatur sistematis. Analisis data menggunakan konten analisis, interpretasi kualitatif, dan keabsahan data yaitu triangulasi sumber dan validasi silang referensi. Selanjutnya yaitu hasil yang pertama, pengembangan media pembelajaran berbasis digital berpeluang besar untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca anak usia dini. Yang kedua, penggunaan media digital dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam kegiatan membaca. Yang ketiga, media digital mampu mendorong partisipasi siswa secara lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil yang keempat yaitu aplikasi literasi yang dapat diakses melalui perangkat seluler mempermudah akses bacaan dan mendorong siswa lebih sering membaca. Yang kelima, buku digital interaktif yang dilengkapi animasi, audio, dan kuis mampu meningkatkan semangat belajar sekaligus memperdalam pemahaman membaca siswa. Yang keenam, game edukasi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang ketujuh, media digital yang menyediakan kesempatan untuk berinteraksi dan memberikan dukungan belajar. Scaffolding berkontribusi terhadap perkembangan kemampuan kognitif maupun sosial siswa. Blog literasi memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berdiskusi, serta berinteraksi dengan isi bacaan. Masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran digital memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan literasi membaca siswa sekolah dasar. Media digital yang dirancang secara interaktif dan berbasis pedagogis mampu meningkatkan motivasi, minat, keterlibatan, serta pemahaman membaca siswa. Berbagai media seperti buku digital interaktif, aplikasi mobil, video pembelajaran, game edukasi, blog literasi, dan komik digital terbukti efektif mendukung pembelajaran literasi. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensi dalam merancang dan memanfaatkan media digital agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Masuk pada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan. Topik sangat relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini karena sudah membahas pemanfaatan media digital untuk meningkatkan literasi membaca yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21 dan implementasi teknologi dalam pendidikan. Yang kedua, metodologi penelitian disusun dengan jelas dan sistematis.
Penulis menjelaskan jenis penelitian, pendekatan, sumber data, analisis data, serta keabsahan dan secara runtut. Yang ketiga, didukung teori dan referensi yang kuat. Artikel ini menggunakan banyak referensi ilmiah terbaru dari 2020 sampai 2025, serta teori pendidikan yang relevan. Yang keempat, artikel ini juga mengulas berbagai media digital seperti buku digital, aplikasi mobil, video, game edukasi, blog, dan komik digital, beserta manfaatnya terhadap peningkatan literasi membaca siswa. Masuk pada kekurangan, yang pertama tidak menggunakan data lapangan. Penelitian ini hanya menggunakan metode studi pustaka, sehingga tidak memperoleh data langsung dari guru maupun siswa. Yang kedua, tidak menyajikan bukti empiris berupa data kuantitatif. Artikel ini tidak menampilkan hasil eksperimen, protes, atau analisis statistis yang menunjukkan besarnya peningkatan literasi membaca. Yang ketiga, kurang membahas kendala implementasi media digital. Artikel lebih menonjolkan manfaat media digital, tetapi belum mengulas secara mendalam hambatan seperti keterbatasan sarana, akses internet, maupun kompetensi guru. Yang keempat, belum membandingkan efektivitas antar jenis media digital. Berbagai media dijelaskan manfaatnya, tetapi tidak dianalisis secara spesifik media mana yang paling efektif untuk kondisi atau jenjang sekolah dasar. Media pembelajaran digital bukan hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi solusi untuk meningkatkan literasi membaca siswa sekolah dasar melalui pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan bermakna. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.